Maka inilah peran guru nanti ya. Guru itu harus bisa memahami murid ya. Ini sisi kelebihannya di mana nih? Kayak gitu ya. Sisi kelebihannya di mana? Sehingga nanti apa? Guru nanti bisa mengoptimalkan, oh ini potensinya di sini. Guru itu mempunyai kewajiban untuk membangkitkan potensi santri dengan semaksimal mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ustadz dan ustadzah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita bisa memenuhi salah satu program dari Yayasan Sahabat Umat untuk para ustadz dan ustadzah dan karyawan di Yayasan Sahabat Umat ini untuk mengisi rohani kita dengan berupa mengikuti kajian setiap Sabtu pagi ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, keberkahan ilmu dan keberkahan umur kita. Karena salah satu yang Allah akan tanya nanti di padang mahsyar adalah umur kita pergunakan untuk apa. Dan ketika umur kita pergunakan untuk thalabul ilmi, umur kita pergunakan untuk berdakwah, maka mudah-mudahan itu menjadi jawaban yang sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabatnya, serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Ustadz dan ustadzah, kita review sedikit dua pertemuan terakhir. Pertemuan di Musola SDIT Nurul Umah, kita membahas tentang pentingnya pendidikan di dalam Islam ya. Kita ketahui awal-awal Islam ini berkembang, mayoritas kaum muslimin saat itu buta huruf, artinya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bahkan Rasulullah SAW sendiri seorang Rasul yang ummi ya, yaitu seorang Rasul yang tidak membaca dan tidak menulis. Dan memang kebanyakan masyarakat Jazirah Arab pada waktu itu mereka mengandalkan hafalan, mengandalkan ingatan, tetapi ingatannya memang sungguh luar biasa gitu ya. Ada ahli nasab misal gitu ya, di sebuah kampung atau di sebuah suku, maka mereka ada beberapa ahli nasab. Ahli nasab ini mengetahui keadaan keturunan-keturunan dari orang-orang yang berada di daerahnya. Si fulan anaknya fulan nikah sama fulan, bercerai punya anak sekian ya. Dan itu setiap orang mereka hafal minimal 30 generasi ke atas ya.
Jadi misal kayak Gus Isnadi ini, ahli nasab ini tahu bapaknya Gus Isnadi ini siapa, kakeknya siapa, buyutnya siapa, ya. Sampai bapaknya ini punya anak berapa, kakeknya punya anak berapa, itu hafal semua. Ini kan sebuah hafalan yang sungguh luar biasa. Ya. Ada juga kisah misal Rasulullah lah. Ya, Rasulullah itu kan orang yang mendapat amanah orang-orang itu pada menitipkan barang kepada Rasulullah. Ya. Dan jumlahnya tidak hanya satu, bahkan mungkin ratusan. Jumlahnya juga tidak sedikit. Dan itu hafal, gitu ya. Terbukti ketika Rasulullah SAW itu mau hijrah, sehari sebelumnya Rasulullah memberikan pesan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang titipan orang-orang Quraisy pada saat itu. Ya, si Fulan nitip ini barangnya ini, tanggalnya sekian, ya, itu hafal, gitu ya. Maka pendidikan Islam pun tidak meninggalkan hafalan, gitu ya. Ya. Dari buta huruf itu, maka Rasulullah SAW itu memberikan pendidikan. Yang pertama adalah baca tulis, gitu ya. Karena untuk pendidikan tidak bisa lepas dari baca tulis atau calistung lah, baca tulis hitung. Kemarin sudah kita ketahui bahwasanya di pendidikan dasar itu 3 tahun pertama menitik beratan kepada calistung, ya, baca, tulis, hitung. Terus 4 tahun kedua ini sudah ke penanaman syariat, gitu ya. Sudah mulai isi pelajaran-pelajaran, gitu ya. Nah, maka di lembaga pendidikan Islam itu pun idealnya menerapkan hal seperti itu, gitu ya. Nah, karena kita pendidikan Islam, gitu ya, maka bahasa pengantarnya bahasa Indonesia, tapi yang diajarkan itu adalah Islam, ya. Maka kita harus belajar 2 kali, baca tulisnya 2 kali. Pertama, baca tulis bahasa pengantar, karena kita kekurangan kita kan bahasa pengantarnya pakai bahasa Indonesia. Nah, yang diajarkan Islam. Maka kita belajar bahasa pengantar, yaitu baca tulis bahasa Indonesia, gitu ya. Itu minimal harus sudah selesai, gitu ya. Harus sudah selesai di 3 tahun pertama. Menyambung juga termasuk bahasanya berarti, ya. Jadi bahasa-bahasa itu di 3 tahun pertama mereka usahakan sudah bisa paham, gitu ya, bahasa pengantar. Bahasa yang kedua yaitu bahasa pelajaran, bahasa yang dipelajari, karena kita belajar Islam dan Islam itu sumbernya itu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu berbahasa Arab, maka mau tidak mau kita harus bisa baca tulis Al-Qur'an, gitu ya. Karena akan kesulitan nanti ketika kita mau belajar Islam dan Islam itu sumbernya adalah Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an dan hadis itu bahasanya pakai bahasa Arab. Ketika kita tidak bisa, maka akan kesulitan, ya. Maka harapannya nanti bahasa ini menjadi prioritas pertama, gitu ya. Kalau di SD ya minimal bisa baca Al-Qur'an, syukur sudah bisa nulis, sudah terbiasa nulis Al-Qur'an. Kalau di tingkat lanjutan, di sini di madrasah, berarti ini harus dikejar, karena santri yang masuk itu belum semuanya bisa baca, bisa tulis tulisan Arab, belum bisa baca Quran, belum bisa nulis Arab. Maka ini harus diprioritaskan, ya. Semua guru nanti harapannya punya pemahaman yang sama, gitu ya, bahwasanya
belajar Islam ya harus belajar bahasa Arab, harus biasa nulis Arab, kayak gitu. Itu di pertemuan yang pertama. Pertemuan yang kedua kemarin, Sabtu kemarin, kita membahas tentang kita ini hidup ini di tahun 2000 ke atas ya. Berarti ini sudah, kalau hitungan abad, satu abad itu kan 100 tahun. Maka ini sudah abad yang ke-20. Kalau hitungan Masehi gitu ya. Kalau hitungan Hijriah kita sudah abad yang ke-14 ya, 14 abad. Nah, maka di abad ke-21 versi Masehi ini kira-kira potret generasi di abad ini apa gitu ya. Karena banyak prediksi bahwasanya tahun abad 21 ini adalah sebagai tonggak dari kebangkitan Islam gitu ya. Maka kita harus tahu tentang generasi ideal di abad ke-21 ini gitu ya. Kemarin kita bahas tentang 3 ayat. Yang pertama adalah bahwasanya kita harus memahami bahwasanya kita ini akan melahirkan generasi yang akan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa ya. Dengan firman-Nya, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami yang menyenangkan hati. Jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua adalah kita dituntut untuk memelihara keluarga kita dari siksa api neraka. Gitu ya. Yang bahan dasarnya itu api neraka itu adalah dari batu dan dari manusia. Gitu ya. Maka 2 hal ini kita melahirkan generasi yang ideal di abad 21 ini harus dimulai dari keluarga gitu ya, dari keluarga. Dan memang masyarakat itu kan kumpulan dari keluarga-keluarga ya. Masyarakat ini adalah kumpulan dari keluarga-keluarga. Sehingga manakala keluarga kita ini adalah keluarga yang baik, maka akan tercipta masyarakat yang baik gitu ya. Dan awal bekal dari keluarga itu ya, tunasnya ini ya anak-anak gitu ya. Pertama kita mengajari anak-anak kita, yang nanti anak-anak kita, murid-murid kita ini nanti yang akan menjadi keluarga-keluarga yang ideal gitu ya. Tadi keluarga yang yang menjadi penyejuk hati, ketika dipandang itu menyenangkan gitu ya. Dan keluarga yang peduli dengan keluarganya. Peduli dari mana? Peduli tidak hanya memikirkan finansial saja, keselamatan hidup di dunia saja berupa kelengkapan finansial, tapi lebih mengutamakan bagaimana keluarga itu bisa selamat di akhirat kelak gitu ya. Yang ketiga yaitu tentang orang-orang yang beriman dan berupaya supaya anak-anaknya itu mengikuti orang tuanya, mengikuti dalam hal apa? Mengikuti dalam hal keimanan. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'in kullu amrin bima kasabat rohin ya. Dan orang-orang yang beriman
dan anak-anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak-anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala mereka, dan tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Gitu ya. Maka dari ketiga ayat ini, ya, kita bisa menyimpulkan, ya, ideal masyarakat yang baik harus terdiri dari keluarga yang baik. Masyarakat yang soleh harus diawali dari keluarga-keluarga yang soleh. Sedangkan visi keluarga yang soleh yang pertama adalah semua anggota keluarga menjadi penyejuk pandangan mata. Pemimpin bagi orang-orang yang beriman, dijauhkan dari api neraka, dan tidak lepas akan supaya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, itu tentang keluarga, gitu ya. Maka keluarga ini mempunyai tugas, gitu ya. Keluarga ini mempunyai tugas, yaitu apa? Melahirkan generasi di abad 21 ini. Ya. Apa tugas utama di generasi abad ke-21 ini? Dua tugas besar, ya. Yang pertama adalah tugasnya adalah melahirkan generasi yang siap untuk menghadirkan kembali zaman yang penuh dengan kebaikan, ya. Zaman sebaik-baik zaman, ya. Kita ketahui bahwasanya zaman itu menurut Rasulullah SAW dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah zaman nubuwah, yang ketiga adalah zaman alamin hajin nubuwah, khilafah alamin hajin nubuwah, yang ketiga adalah zaman pemerintahan yang menggigit, gitu ya. Ya, yang keempat adalah zaman yang terlepas dari ikatan Islam, gitu ya. Kalau zaman pertama zaman di mana zaman Nabi masih hidup. Zaman kedua adalah zaman yang kekhilafahannya, pemerintahannya seperti pemerintahan Rasulullah. Dan zaman yang ketiga adalah zaman pemerintahannya masih Islam, ya, yaitu kaum muslimin dipimpin dengan satu pemimpin, ya. Tidak ada batas-batas wilayah, ya. Kalau sekarang kan negara Islam itu terpecah-pecah dan dibatasi. Negara Indonesia, warga negaranya Indonesia akan sulit masuk ke negara Malaysia kecuali dengan beberapa persyaratan. Orang-orang Indonesia sulit masuk ke Arab kecuali dengan beberapa persyaratan. Kalau dulu nggak ada, gitu. Zaman yang ketiga adalah zaman khilafahnya masih ada, kepemimpinnya masih ada, tetapi sudah banyak penyelewengan-penyelewengan. Ya, tidak seperti zaman yang kedua. Nah, zaman ini masih bagus, gitu ya, karena pemimpin kaum muslimin masih mempunyai pemimpin. Sekarang tidak ada, ya. Nah, maka janji Rasulullah SAW zaman yang keempat ini akan kembali kepada zaman yang kedua, yaitu khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, kita ini mendapatkan tugas mempersiapkan generasi yang akan lahir, tercipta, terwujud zaman yang kedua ini. Nah, ini harus di benak atau di pikiran dan di jiwa kaum muslimin ini harus tertanam, gitu ya. Tertanam betul-betul. Maka nanti akan ada semangat untuk bisa, kerinduan di dalam hati untuk bisa menciptakan atau melahirkan atau menjemput takdir tentang zaman terakhir, tapi dengan metode zaman yang terbaik pada saatnya. Kita harus tahu bagaimana sih potret generasi khilafah ala minhajin nubuwah. Kita ketahui bahwasanya generasi ini adalah generasi para sahabat, gitu ya. Generasi para sahabat. Khilafah ala minhajin nubuwah ini dipimpin oleh 4 sahabat
yang paling mulia, ya. Rakyatnya siapa? Rakyatnya ya generasi sahabat. Tentang apa? Tentang keimanannya, ibadahnya, pola pikirnya. Tugas yang kedua ada juga tugas dari Rasul, bahwasanya ada dua kota yang akan ditaklukkan di akhir zaman. Yang pertama adalah kota Konstantinopel, dan ini sudah ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Yang kedua adalah kota Roma, ya. Itu juga akan ditaklukkan, ya, walaupun nanti para ulama berselisih tentang bagaimana cara penaklukannya, apakah dengan perang, apakah dengan damai, kayak gitu ya. Maka tetapi walaupun dengan damai maupun dengan perang, yang jelas akan ditaklukkan oleh kaum muslimin dengan kondisi kaum muslimin sangat baik tentunya, gitu ya. Keimanannya, keilmuannya, ibadahnya, gitu ya. Maka kita punya tugas ini ya, melahirkan para penakluk Roma, gitu ya. Itu pertemuan esensi dari pertemuan yang kedua kemarin. Nah, maka kita akan melanjutkan pada potret akhir generasi, gitu ya. Baik, dan cara membangunnya nanti ya. Karena Islam ini kan agama yang mudah. Karena apa? Karena hasil akhirnya itu sudah diberitahu, kriteria hasil akhir, caranya juga sudah tahu, ya. Bahkan pertanyaan ataupun ujian-ujian yang di dalam Islam pun sudah dikasih tahu jawabannya, ya. Misal di dalam keimanan itu hal-hal yang kita harus mengimani, hal yang gaib. Satu hal yang gaib itu ada pertanyaan di alam kubur, ya. Pertanyaannya salah satunya adalah siapa Tuhanmu, ya, siapa Rasulmu, dan apa kitabmu, misal seperti itu ya. Kan sudah dikasih tahu jawabannya. Tuhannya adalah Allah, gitu ya. Agamanya Islam, terus kitabnya Al-Quran, nabinya Nabi Muhammad SAW. Kan sudah dikasih tahu kunci jawabannya. Nah, tinggal nanti perkara bisa jawab atau tidak, gitu ya. Begitu juga dengan pendidikan, gitu. Akhir dari pendidikannya itu sudah dikasih tahu kriterianya, cara mengajarinya supaya mereka menjadi generasi yang idealnya itu sudah tercapai, caranya sudah dikasih tahu oleh Rasulullah SAW. Baik ya, membangun generasi abad 21 tadi, generasi para penyongsong khilafah dan generasi para penakluk Roma. Membangun generasi seperti ini, ibarat membangun gedung yang besar, gitu ya. Ya kita tahu lah inilah gazebo ini atau pendopo ini. Kan ini ibarat bangunan. Kan ada tiang, mungkin dari bawah ya ada pondasi, gitu ya. Ada tiang-tiang, ada atapnya, ya. Harusnya ada dinding, tapi belum belum kesempatan bikin dindingnya. Nah, membuat generasi itu seperti tadi, membuat sebuah gedung, sebagaimana yang dianalogikan oleh dalam tentang ilmu. Ruh adalah junud, ataupun ruh adalah junud mujannadah, yang saling mengenal, akan akrab bersatu, dan yang saling bertolak belakang akan berbeda atau terpisah, ya. Itu ibarat bahannya manusia, ya. Generasi Islam itu bahan dasarnya kan manusia.
Dan manusia itu diibaratkan seperti emas, ya. Kalau ingin jadi, tidak bisa manusia itu jadi emas semua, nggak bisa, ya. Manusia jadi perak semua, nggak bisa, ya. Karena manusia itu sudah ada apa namanya, pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti apa, gitu ya. Dan tapi yang terpenting bukan emas atau peraknya, atau emas harus jadi perak, harus jadi emas, emas harus jadi perak, tidak, ya. Tapi emas itu harus menjadi emas yang bagus. Kalau perak itu jadi perak yang bagus, ya. Kira-kira difahami ya para ustaz dan ustazah. Anak-anak itu ya tidak bisa disamakan, ya. Misal mungkin ada anak yang pintar dalam menghafal, gitu ya. Ya tidak berarti ya tidak bisa dipaksa supaya dia pintar olahraga misal, gitu ya. Ada orang yang pintar praktek, gitu ya. Nanti tapi tidak pintar nulis, gitu ya. Nah, maka yang pintar nulis ya harus jangan sampai dipaksa supaya bisa pintar olahraga, pintar praktek kayak gitu. Kalau memang nggak bisa, tetapi yang bisa nulis ya harus dimaksimalkan, nulisnya yang bagus kayak gitu ya. Terus yang pintarnya menghafal ya tidak harus jadi pintar praktek juga, tetapi bagaimana dia menghafal tapi hafalannya yang bagus, gitu ya. Maka inilah peran guru nanti, ya. Guru itu harus bisa memahami murid, ya. Ini sisi kelebihannya di mana nih, gitu ya. Sisi kelebihannya di mana? Sehingga nanti guru nanti bisa mengoptimalkan, ini potensinya di sini. Guru itu mempunyai kewajiban untuk membangkitkan potensi santri dengan semaksimal mungkin. Itu tentang bahan, gitu ya. Ruh itu adalah junud mujannada. Apa itu junud mujannada, ya? Untuk memahami kalimat junud mujannada ini, kita dengarkan penjelasan Imam Nawawi, ya. Para ulama berkata maknanya adalah perkumpulan yang disatukan atau berbagai jenis yang berbeda. Adapun yang dimaksud saling mengenal adalah sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersatu padanya. Dikatakan pula sama dengan sifat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan karakter. Maka orang-orang yang baik dan cenderung kepada orang-orang yang baik, dan orang-orang yang jahat akan cenderung kepada orang-orang yang jahat, gitu ya. Baik, kita akan dibimbing sama penulis kitab ini tentang bagaimana kita memahami, ya, mentadaburi hadis ini, ya. Dari hadis ini ada beberapa hal yang bisa kita pahami. Pertama, generasi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda. Sehingga harus dipahami pula para orang tua dan para pendidik generasi bahwa perbedaan itu pasti ada, ya. Objek kita kan santri, murid, siswa-siswi. Ya kita harus pahami bahwasanya mereka itu memang beda, ya, tidak bisa sama, ya. Ada emas, ada perak. Pembagian ini menyederhanakan pembagian kualitas generasi emas dan perak yang beda. Sekilas emas itu lebih baik daripada perak, dan ada beberapa hal memang begitu, ya. Misal dari sisi harga lah, harga emas sekarang berapa Pak Ratno? 500 ya, sampai 1 juta ya, 700 pertengahan, ya. Perak sekarang berapa perak? Hah? Perak nggak sampai 100, ya.
kayaknya 30 atau 40 lah. Kurang dur. Berapa ini biasanya putri yang senang perhiasan? Mas berapa mas sekarang harga? Perak? Wah, nggak pernah beli perhiasan. Ya, emas dan perak itu ya memang beda. Kualitasnya mungkin ya kalau secara umum itu ya lebih baik perak, lebih baik emas. Minimal dari sisi harga, gitu ya. Tetapi ada yang perlu difahami juga, ya. Sekilas emas memang lebih baik daripada perak dan pada beberapa hal memang begitu. Setidaknya ketika kita melihat harganya, tetapi jika perak berperan di wilayahnya yang tidak bisa digantikan oleh siapapun, bahkan oleh emas sekalipun, maka pasti perak lebih berharga di tempat itu dibandingkan emas. Begitu sebaliknya, sehingga ada dua kata kunci. Jangan salah meletakkan generasi pada perannya di kehidupan ini. Baik emas ataupun perak, yang terpenting menjadi paling berkualitas di kelasnya. Ya. Berkilau dan paling mahal di kelasnya. Ya. Jadi yang pintar menghafal, biar mereka maksimalkan menghafalnya. Bahkan yang pintar praktek-praktek, biarkan mereka prakteknya kuat di dalam praktek. Kadang anak itu ya teorinya bisa, prakteknya untuk praktek itu nggak bisa. Ya. Ada anak yang teorinya mungkin nggak pinter, tapi kalau disuruh praktek itu pinter, gitu ya. Maka itu ya pemahaman kita harus sekarang itu harus harus minimal beginilah keadaannya, gitu ya. Tidak, santri-santri kita itu harus tidak sama, ya. Berkualitas tinggi di setiap orang akan memposisikannya di tingkat yang tinggi. Jika dia berkecimpung dalam dunia jahiliyah, maka dia akan terpilih menjadi pemimpin gerombolan. Demikian juga dia berada dalam dunia kebaikan, maka dia akan menjadi orang pilihan. Ya. Ingat peristiwa Fudail bin Iyad. Ya. Fudail bin Iyad ini adalah perampok yang amat sangat ditakuti. Ya. Para pedagang kalau melewat di daerah kekuasaannya Fudail bin Iyad, maka tidak akan berani lewat malam-malam, gitu ya. Karena kalau malam, kalau tidak kebenaran, pasti nanti akan dirampok oleh Fudail bin Iyad. Ya. Tetapi suatu ketika Fudail bin Iyad mau merampok rombongan pedagang itu dia membaca satu ayat, dan Fudail bin Iyad bacaan ayat Al-Quran ini merasuk dalam jiwanya sehingga menyebabkan dia menjadi tobat, ya. Belajar Islam dan di Islam ia pun menjadi ulama hebat, ya, menjadi ulama yang terkenal, sehingga nasihat-nasihat beliau sampai hari ini masih bisa kita nikmati. Begitu juga dengan Umar bin Khattab. Di masa jahiliyah, orang itu tidak ada suku Quraisy yang tidak mengenal dan tidak takut dengan Umar bin Khattab. Ya. Bahkan dia yang berani terang-terangan akan membunuh Rasulullah. Dan dia siap bertanggung jawab apapun resikonya. Tetapi ketika dia membaca ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Fatimah, adiknya, maka imannya masuk dan dia menjadi orang yang terdepan. Sehingga nanti dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu dia menjadi orang yang paling baik nomor 2 setelah Abu Bakar. Gitu. Nah,
Maka orang-orang yang tidak baik gitu ya, tidak ada istilahnya itu tidak akan bisa berubah gitu ya. Pasti akan bisa berubah manakala Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Ya, maka bagaimana cara kita memberikan kebaikan untuk para mereka? Dan di sini kan banyak lah ya. Sekarang itu banyak. Bahkan ada komunitasnya ya. Ada namanya katro ya, kajian trotoar yang di sini ada ya, membahas tentang ada komunitas tentang para anak-anak jalanan, preman dan sebagainya yang mereka ingin ngaji gitu ya. Itu. Mafia solawat gitu ya. Gitu. Ini kan mereka yang latar belakangnya tidak baik, tapi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi baik gitu ya. Intinya kualitas itu diutamakan gitu ya. Jika ada orang yang berkualitas tapi berkubang kejahiliannya, maka sesungguhnya dia akan berpotensi menjadi orang luar biasa saat kembali ke dalam Islam, dengan satu syarat, memahami ilmu dengan dalam ya. Dengan demikian bisa kita simpulkan kualitas generasi baik yang perak maupun emas akan berkilau di kelasnya jika berada pada tempatnya yang sesuai dengan jenisnya dan mempunyai pemahaman ilmu yang dalam ya. Yang membuat generasi berkualitas itu adalah ilmu ya. Tadi tidak harus jenis semuanya emas, tapi bagaimana emas itu bisa berkualitas, bagaimana perak itu bisa berkualitas. Anak juga begitu ya. Ada satu lagi bahasa Nabi SAW mengilustrasikan tentang kualitas ini ya. Sesungguhnya manusia itu seperti 100. Sesungguhnya manusia itu seperti onta 100. Hampir sulit menjumpai padanya rohilah. Jadi kalau ada orang 100, ada onta 100, nyari rohilah satu itu sulit. Ya, tidak mesti dari 100 onta ada satu rohilah. Apa itu rohilah? Rohilah itu adalah onta yang siap untuk membawa beban dalam perjalanan. Gitu ya, itu namanya onta rohilah. Ya. Jadi onta itu, gitu ya, tapi tidak semua onta. Dikasih beban berapapun, ya, dia itu akan berusaha ngangkat. Itu kan ramai itu di sosial media. Ada onta gitu ya, dikasih muatan yang banyak banget, berapa kandi itu. Ya, dia suruh duduk gitu ya. Dikasih beban, dia bisa itu naik dan akan bawa kemanapun ya, sampai tenaganya habis gitu ya. Pokoknya kalau masih punya tenaga, onta itu akan membawa beban. Nah, begitu juga generasi ini gitu ya. Untuk nyari generasi itu memang generasi yang siap membawa beban itu memang sulit ya, tetapi harus dicari dan pasti ada gitu ya. Ibnu Hajar menjelaskan tentang apa itu rohilah gitu ya. Maknanya, Anda sulit menjumpai pada 100 onta ada satu rohilah, yaitu yang layak untuk dikendarai. Karena yang layak dikendarai adalah yang jinak dan mudah dikendalikan. Demikian pula Anda sulit menjumpai pada 100 orang yang layak untuk menjadi teman baik dan membantu temannya dan lembut jiwanya. Ibnu Hajar menukil juga penjelasan dari ulama bahwa kebanyakan manusia adalah pemilik kekurangan. Adapun orang utama atau mulia jumlah mereka sedikit sekali. Mereka seperti rohilah pada unta pembawa beban. Di antara makna kalimat ini firman Allah Subhanahu wa taala,
walakin aktsarun nasa la ya'lamuna. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. An-Nawawi di akhir penjelasan tentang hadis ini dalam kitab namanya Al-Minhaj berkata, pribadi orang yang diridhoi, yang sempurna sifatnya, baik untuk dipandang, kuat untuk membawa beban, dan perjalanan disebut rohilah. Ya. Baik, kita juga akan dibimbing untuk memahami hadis-hadis ini. Ya. Ada kesimpulan, beberapa hadis disimpulkan. Dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Pertama, Nabi memberi angka 1/100 untuk sebuah generasi berkualitas. Generasi yang berkualitas adalah generasi rohilah, yaitu yang layak untuk mendapatkan beban dan melakukan perjalanan yang panjang, ya, yaitu perjalanan panjang peradaban ini. Agar kita tidak perlu berkecil hati dengan jumlah yang sedikit, karena Mekah diawali dengan 5 orang, Madinah diawali dengan 6 orang, Yaman perlu 1 muadz. Untuk Madinah perlu seorang muadz. Jadi di negeri yang jumlahnya hampir 270 juta, maka setidaknya harus ada hampir 3 juta orang, ya, generasi rohilah. Dengan 3 hadis di atas, kita mempunyai 3 kata kunci yang untuk kualitas generasi. Pertama, generasi yang layak membangun beban, generasi yang berkilau seperti perak dan emas, generasi yang layak untuk memanggul beban dan melakukan perjalanan panjang. Ya, jadi inilah generasi yang idealnya kita ciptakan, itu ya, bukan tugas ringan, ya. Maka tidak ada kata istirahat. Kata seorang ulama, istirahat kita adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika hal ini digabungkan dengan konsep utama pendidikan iman dan Quran, maka generasi konseptor harus mempunyai pribadi imani yang melahirkan konsep berbasis iman dengan rujukan utamanya adalah Al-Quran, ya. Generasi eksekutor, generasi konseptor tadi, ya, ada generasi konseptor, ada generasi eksekutor, ada generasi pemimpin, ya. Generasi konseptor itu adalah generasi memiliki pribadi imani yang melahirkan konsep berbasis iman dengan rujukan utama adalah Al-Quran, pemikir, ya. Oh, ini begini, ya. Bisa memahami Al-Quran, memahami hadis, mentadaburinya, nanti dari situ muncul konsep-konsep ataupun hal-hal yang bisa dipraktekkan dalam pembelajaran. Nah, itu dipraktekkan. Ada generasi yang konsep, gitu, ya. Rujukan utamanya adalah tentunya Al-Quran, hadis, sirah nabawiyah, gitu, ya. Generasi eksekutor harus memiliki pribadi imani yang menjadi pelaku di lapangan peradaban dengan keterampilan yang berkualitas, kreativitas dan berbasis iman dengan rujukan utamanya juga Al-Quran, ya. Generasi pemimpin yang memadukan keduanya harus memiliki pribadi imani yang mengatur kualitas dan karya peradaban berbasis iman, ya. Jadi inilah potret akhir dari generasi yang ideal, gitu, ya. Dan kita harus mengarah ke sana, para ustadz dan ustadzah, gitu, ya. Di pikiran kita itu, wah, ini generasi yang baik seperti apa? Seperti ini. Walaupun kita belum sampai ke sana, gitu, ya. Tetapi minimal kita ada di benak kita bahwasanya itulah tugas besar yang berada di hadapan kita. Baik, ada penghalang-penghalang untuk melahirkan generasi seperti itu, ya. Jangankan melahirkan sebuah generasi, gitu, ya. Kita mau ingin melakukan sesuatu, itu pun pasti ada kendalanya, gitu, ya. Kita ingin masak saja ada kendalanya, kadang nggak ada bumbu, nggak ada
nggak ada apa namanya minyak dan sebagainya. Nah, apalagi kita melahirkan sebuah generasi yang idealnya seperti tadi. Ya. Apa itu penghambatnya? Yang penghambatnya yang pertama adalah apa namanya sekulerisme, ya sekularisme. Sekularisme itu apa sih? Sekularisme itu adalah membedakan antara pelajaran umum dan pelajaran apa namanya pelajaran agama. Jadi mereka itu berpikirnya itu belajar umum ya ini, belajar agama ya ini, kayak gitu. Dan juga itu dari sisi pendidikan. Kalau dari sisi kehidupan, sekularisme itu ya memisahkan antara pekerjaan-pekerjaan dunia dan pekerjaan-pekerjaan akhirat, gitu ya. Terus juga sekularisme itu berarti memisahkan urusan-urusan akhirat dari urusan-urusan dunia, ya. Urusan-urusan agama dari urusan-urusan dunia. Oh, kalau dunia itu ya ilmunya begini, gitu ya. Kalau akhirat itu ya di masjid ibadah, kayak gitu. Hanya sebatas agama itu hanya sebatas ibadah saja. Baca Quran, sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Selain itu berarti ini ranahnya dunia. Sedangkan ibadah dan dunia, pekerjaan-pekerjaan dunia ini harus pisah. Gitu. Nah, ini yang apa namanya sekularisme. Dan ini yang nggak membuat maju, gitu ya. Loh, tapi itu buktinya Amerika sekularisme maju, kayak gitu ya. Ya secara kasat mata mereka mungkin maju, gitu ya. Tapi nanti ya sekarang boleh di ini aja lah, komunis saja, ya. Uni Soviet dengan teori yang memisahkan antara agama dan dunia, itu bahkan mereka anti terhadap agama, hancur, gitu ya. Umurnya tidak sampai 100 tahun, ya. Negara besar Uni Soviet itu tidak sampai 100 tahun hancur. Sekarang Amerika sebagai bapaknya sekularisme sudah hampir bangkrut, ya. Dibaca, dianalisa, pengangguran semakin banyak dan sebagainya. Ya, sebentar lagi akan hancur, gitu ya. Nah, maka bagaimana ini? Yang bagus itu adalah memadukan kembali yang pernah dicerai-beraikan oleh sistem sekularisme, gitu ya. Sekularisme telah bekerja ratusan tahun, memisahkan antara agama dan umum. Ini dari mana sih asal sekularisme tadi? Ya, sekularisme itu jadi begini dulu, ya. Ini sejarah sekularisme. Dulu itu peran gereja itu sangat luar biasa, gitu ya. Sangat peraturan gereja itu sangat mengikat, ya. Orang-orang itu tidak boleh belajar ilmu-ilmu umum, gitu ya. Maka semua itu harus tunduk patuh sama gereja. Nah, maka muncullah seseorang yang memisahkan belajar ini, tetap belajar ilmu-ilmu umum, gitu ya. Maka awal-awalnya ini nanti banyak dibunuh ini orang-orang yang ini sama gereja. Yang tidak nurut sama gereja dibunuh. Yang tidak nurut sama gereja dibunuh. Nah, sehingga orang-orang pada protes. Gitu. Makanya disebut Kristen itu ada namanya Kristen Protestan. Orang-orang Kristen yang
protes terhadap kebijakan gereja ini. Gitu ya. Maka mereka akhirnya apa? Akhirnya memisahkan, udah agama gereja ya gereja sendirilah, gitu ya, umum sendiri, gitu. Tidak bisa dipadukan. Karena apa? Karena trauma tadi, trauma nanti kalau memasukkan agama dalam sistem kehidupan yang mereka pelajari selain Alkitab atau selain Kristen, itu mereka nanti akan dibunuh. Nah, konsep ini dibawa ke dalam dunia Islam. Ya, konsep ini dibawa ke dunia Islam, termasuk dunia pendidikan. Ini pelajaran agama, ya, 2 jam saja seminggu. Nah, ini pelajaran umum, diperbanyak kalau ingin maju, kayak gitu. Ya, nah maka kita ini punya guru-guru kita ini, ustadz dan ustadzah, harus mendongkrak itu, mendobrak itu, gitu ya. Bahwasanya sistem kafir tadi, sekularisme tadi itu jangan sampai dibawa ke pendidikan. Gitu ya. Bagaimana caranya? Ya digabungkan kembali, ya digabungkan lagi. Antara tidak ada yang membedakan antara belajar ilmu-ilmu umum dengan ilmu-ilmu pelajaran agama. Tapi jangan sampai disalahpahami maksud ini, gitu ya. Oh, berarti belajar ilmu umum ya boleh, kayak gitu. Ya memang boleh, tapi yang maksud saya itu adalah ilmu-ilmu umum itu harus dimasukkan ke dalam bagaimana mengajarkan ilmu umum itu, walaupun mengajarkan ilmu umum, tetapi ada nilai-nilai keislaman di dalam pelajaran umum itu. Gitu ya. Saya baca ulangi lagi ya. Sekularisme telah bekerja selama ratusan tahun, memisahkan antara agama dan umum. Gereja dan Injil berhadapan dan bertarung dengan para ilmuwan. Bahkan pertarungan itu telah memunculkan trauma ilmu pengetahuan karena arogansi terhadap agama, terhadap ilmu. Jelas ini bukan Islam dan tidak sejalan dengan Islam. Sebagai agama, ilmu yang bukan saja mendorong umatnya untuk berilmu, tetapi juga menjadi inspirasi ilmu dan rujukan utama ilmu. Ya. Pak Isnadi, jangan tidur Pak Isnadi. Ya. Diperhatikan ya, hasil didikan sekularisme bisa kita rasakan hari ini. Para penghafal Al-Quran tidak paham tentang ekonomi, ya, politik, kedokteran, mesin dan sebagainya. Sementara para ahli ekonomi, politik, kedokteran, mesin tidak mengerti tentang Al-Quran, sehingga ilmu dan penemuan mereka tidak ada yang berbasis ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat Allah yang menciptakan ayat semesta ini. Ya. Inilah tugas besar yang ada pada pundak kita, para guru, ya, para ustadz dan ustadzah. Kita harus bisa menggabungkan yang telah dicerai-beraikan oleh sekularisme. Tapi bagaimana caranya? Satu, nah ini kan dikasih solusinya, ya. Satu, ya, karakter iman yang tertanam baik dalam memunculkan kebanggaan dan kepercayaan terhadap Al-Quran sebagai panduan dari segala kehidupan. Ya. Kita ini harus bangga, belajar Al-Quran itu bangga. Ya. Kalau dari gurunya saja nggak bangga, ya, tidak bangga dengan bahwasanya Al-Quran itu adalah segala sumber ilmu, ya, maka kita tidak akan bisa melahirkan generasi yang cinta terhadap Al-Quran. Gurunya saja nggak yakin, apalagi muridnya, gitu ya. Maka kita rubah dari diri kita, ya. Kita itu mengajarkan Al-Quran itu adalah sebuah kebanggaan, ya. Karena sumber nanti Al-Quran itu nantilah
akan jadi sumber inspirasi yang akan melahirkan teori-teori yang berbasis Al-Quran. Pertanian berbasis Al-Quran, kedokteran berbasis Al-Quran. Itu kan hebat, gitu ya. Karakter iman yang tertanam baik akan memunculkan kebanggaan dan kepercayaan terhadap Al-Quran sebagai panduan segala bidang kehidupan. Yang kedua, Al-Quran yang dihafal akan menjadikannya selalu berada dalam diri generasi yang tak terpisahkan. Ya. Kapan dia memerlukan, tinggal dibunyikan saja. Ketiga, Al-Quran yang difahami akan membuat generasi melandasi ilmunya dengan Al-Quran, bahkan kelak menjadikan sebagai penelitian dan penemuan serta solusi yang berbasis Al-Quran, gitu ya. Jadi ada masalah, cari di dalam Al-Quran. Apa bisa, gitu ya? Nah, kalau kita saja tidak yakin, ya tidak bisa. Ya. Apa sudah ada buktinya? Ya ada, gitu ya. Misal begini, ya. Ini mungkin sebagai salah satu bukti orang yang belajar dan bisa menjadikan Al-Quran sebagai sumber solusi bagi kehidupan. Ya. Kita merasa nggak mungkin karena mungkin kita belum pede saja, gitu ya. Salah satu contoh misal begini, di daerah tanah mungkin di mana ini yang tanahnya itu gambut, ya gitu ya. Tanahnya itu mudah terbakar, ya gitu ya. Nah maka itu kan nanti jangankan kadang nggak sengaja, ranting dengan ranting gesekan itu kan nanti akan menimbulkan percikan api. Percikan api nanti kalau jatuh di tanah yang bergambut akan akan ada kebakaran, gitu ya. Nah maka kenapa tanah itu bisa terbakar? Karena tanahnya kering, gitu ya. Nah maka solusinya bagaimana, gitu ya. Ada peneliti yang begini, tanah menjadi kering itu karena tanah di situ banyak tanaman kelapa sawit, gitu ya. Sifat kelapa sawit itu adalah menyerap air. Jadi air-air yang ada di tanah-tanah sekitar itu nanti diserap oleh kelapa sawit, sehingga tanah di sekitarnya menjadi kering. Kalau tanah kering, maka dia akan mudah terbakar, gitu ya. Nah maka solusinya apa? Solusinya kalau mau nanam di situ supaya tanah itu bisa lembab terus tidak kering, ya salah satunya tanamlah jenis tanaman yang baik, dan Islam ada solusinya, yaitu nanam pohon kurma. Karena pohon kurma itu dia menyimpan air, gitu ya, tidak menyerap tapi malah justru menyimpan air, mempunyai kemampuan untuk menyimpan air. Nah, itu bukti bahwasanya kalau orang itu sudah berbasis Al-Quran, dia akan menjadi Al-Quran itu menjadi sumber dari solusi, gitu ya, dari segala permasalahan. Itu bukti bahwa itu contoh ketika kita pede dengan Al-Quran. Ilmu pengetahuan umum harus dikuasai, yang menjadi ilmu alat untuk terus menggali Al-Quran guna membangun dan memperbaiki peradaban manusia. Ya. Jika telah bergabungnya keduanya pada diri seseorang, maka harus dilakukan beberapa langkah. Misal, menganalisa kembali ilmu hari ini yang dengan landasan Al-Quran, gitu ya. Ilmu-ilmu yang benar sesuai dengan Al-Quran dikembangkan terus. Ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dihentikan. Ilmu yang tercampur antara yang hak dan yang batil harus dipilah, dan harus dipilihlah yang hak dari yang batil. Meneliti dan mencoba menemukan
berbagai ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan panduan Al-Qur'an, ya. Itu tentang apa namanya? Tentang apa? Tentang keutamaan ketika kita menjadikan Al-Qur'an itu sebagai sumber dari pembelajaran, gitu. Jika pengetahuan ini bisa dilakukan sebelum usia apa namanya? Usia kuliah atau usia orang masuk kampus, ya, maka sangat baik. Hanya saja harus disediakan forum-forum yang melakukan berbagai langkah di atas, ya. Jika harus belajar, maka belajarnya dia pun harus tidak jauh dari Al-Qur'an, gitu ya. Jadi para ustadz dan ustadzah, ya, ini nanti kita akan sambung pada pekan yang akan datang karena masih banyak, ya. Maka harus kita pahami, gitu ya. Kadang kita apa sih manfaatnya ketika kita tiap pagi harus belajar Quran, gitu ya, males-malesan belajar mengajari Al-Quran, ya gitu. Apakah Al-Quran ini nanti akan mengurangi pelajaran-pelajaran umum, ya gitu ya. Bahkan di pendidikan Islam itu kita harus pede, ya, karena Al-Quran itu nanti yang akan bisa merubah generasi kita, ya, generasi yang masanya akan datang itu adalah generasi yang mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber kehidupan, gitu ya. Dan ini juga di awal-awal surat Al-Baqarah itu kan, ya, Al-Quran itu sebagai petunjuk. Maka kalau kita tidak menjadikan petunjuk kita adalah Al-Quran, maka kita akan jauh dari apa namanya, melahirkan generasi yang ideal di masa yang akan datang. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, walaupun belum tuntas, tetapi mudah-mudahan kelak kita akan bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai sumber inspirasi bagi generasi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.